Ikhwana fiddin, azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah maghrib Masjid Al-Bilal, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kembali kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah, di pasal yang keempat, halaman 78. Jadi pertemuan yang ke-28 ini materi kita judulnya masih Tauhid Uluhiyah, subjudulnya pasal yang keempat, yaitu pengertian dan macam-macam ibadah. Jadi untuk malam ini pembahasan kita adalah pengertian dan macam-macam ibadah. Jadi ada dua subjudul malam ini. Pertama pengertian ibadah, kedua macam-macam ibadah. Kita awali nomor 1 Romawi, pengertian ibadah. Ya. Ibadah itu apa sih? Ini perlu kita satukan persepsi. Karena sekarang sangat ngambang ibadah itu. Asal bahasa Arab itu ibadah. Asal itu kedengaran bahasa Arab itu ibadah. Ternyata goyang dangdut juga bahasa Arab. Ya. Selama ini kita mendengar suara saja, fasih sekali. Setelah kita lihat videonya, ternyata artis dangdut dan setengah telanjang ternyata. Nah, ini kita tertipu selama ini. Nah, maka perlu kita satukan persepsi tentang mahwal ibadah. Ibadah itu apa sih? Secara etimologi, secara bahasa, ibadah itu terambil daripada bahasa Arab, bukan bahasa Cempaka Baru, ya. Berasal dari abida, ya'budu ibadatan. Nah, itu tasrifnya seperti itu. Abida ya'budu ibadatan. Apa artinya? Artinya adalah tunduk, merendahkan diri, ya, tunduk dan merendahkan diri. Maka kalau beribadah hanya kepada Allah, nunduk-nunduk merendahkan diri juga hanya kepada Allah. Enggak boleh nunduk-nunduk merendahkan diri di depan manusia, sekalipun itu ibu bapak kita sendiri. Ya. Birrul walidain adalah suatu keniscayaan. Tapi birrul walidain tidak kita tunjukkan dengan nunduk-nunduk, ya, merendahkan diri, tidak begitu. Ya, karena nunduk-nunduk itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara terminologi, istilah syar'i, ibadah itu adalah terdiri dari seluruh ucapan dan perbuatan. Ya. Ibadah itu terdiri dari seluruh ucapan dan perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir bisa terdengar oleh telinga, bisa terlihat oleh mata, sementara yang batin tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Nah, nanti ada ibadah hati, itulah ibadah batin. Yang dicintai dan diridhai Allah. Jadi ibadah tidak boleh yang dimurkai Allah. Nah, seperti yang tadi, walaupun bahasa Arab, fasih bahasa Arabnya, tapi goyang-goyang, nah itu dimurkai Allah, dibenci Allah. Itu bukan ibadah. Jadi nanti di setel pula di mobilnya, ya, lagu-lagu Arab, ya, ini kan Arab, ibadah ini. Ya, ternyata setelah ditelusuri, yang ngerti bahasa Arab isinya lagu-lagu cinta, ya.
Nah, ini dimurkai oleh Allah, berarti itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Yang ibadah itu yang dicintai dan diridhoi Allah. Lalu dalam rangka mentaati Allah, ya, ibadah itu gunanya dalam rangka mentaati Allah melalui sunnah Rasulullah, ya. Jadi begitu rapat saringan ibadah itu. Ibadah itu harus melalui sunnah Rasulullah. Sunnah itu apa? Ajaran Rasulullah. Pernah diajarkan oleh Rasulullah, baik berupa qauliyah, perkataan Rasul, fi'liyah, perbuatan Rasul, taqririyah, persetujuan Rasul. Itu baru bisa dikatakan ibadah. Kalau tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah keluar dari mulut Rasul, tidak pernah diperbuat oleh Rasul, tidak pernah juga dilakukan oleh sahabat untuk disetujui Rasul, itu bukan ibadah. 10 kali baik, 10 kali syiar, itu bukan ibadah. Jadi definisi ini perlu kita kuasai, ya. Definisi ini perlu kita kuasai supaya kita tidak terjebak, kita tidak tertipu, ya. Ibadah itu baik, tapi tidak semua yang baik itu bisa dikatakan ibadah. Nomor 2, Romawi, macam-macam ibadah, ya. Ibadah itu bermacam-macam. Nomor A, ibadah qalbiyah, artinya ibadah hati. Nah, ini yang batin tadi, nggak terlihat oleh mata, nggak kedengaran oleh telinga, tapi orangnya sedang beribadah. Apanya yang beribadah? Hatinya beribadah. Ya, jadi jangan dikira orang bengong itu tidak beribadah. Sepertinya bengong, tapi dia lagi khusyuk. Hatinya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah hati itu terdiri dari 1, hub. Hub itu artinya mencintai Allah, cinta kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hatinya mencintai zat Allah, berarti hatinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika hatinya meninggalkan Allah, tidak mencintai Allah, berarti hatinya absen dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 165. Ya, surahnya tidak saya tuliskan, ya, saya diktekan saja. Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 165. Buka mushaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia, berlindung kita kepada Allah, semoga tidak termasuk manusia yang diceritakan oleh Allah ini. Seperti apa mereka? May yattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang yang menyembah Rabb selain Allah sebagai tandingan. Ya. Bukan berarti mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Tapi juga mereka menyembah yang lain selain Allah sebagai tandingan. Contoh, saya minum kopi, ya, warnanya hitam jelas. Saya juga minum air putih. Ini tandingan namanya, ya. Saya minum air putih bukan berarti saya tidak minum kopi. Saya minum kopi bukan berarti saya tidak minum air putih. Saya minum kopi juga, minum air putih juga. Ini yang dimaksud Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah yang lain daripada Allah sebagai tandingan. Ya, sebagai tandingan. Bagaimana mereka memperlakukannya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka
mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. 50-50. Cintaku terbagi dua. 50% mencintai Allah, 50% mencintai selain Allah. Benarkah begitu? Ternyata salah. Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu seyogianya sangat besar cintanya kepada Allah. Kalau ternyata 50-50, berarti dia bukan orang beriman, bukan orang bertauhid, berarti dia syirik fil mahabbah, syirik dalam cinta. Ya, sempurnanya tauhid itu dia sangat besar cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para suami mencintai istrinya yang cantik, tapi dia lebih mencintai Allah yang memberikan istri yang cantik itu kepadanya. Para istri mencintai suaminya yang ganteng, tapi para istri wajib lebih mencintai Allah daripada mencintai suaminya, karena Allah lah yang mendatangkan suami yang ganteng itu kepadanya. Begitupun orang tua, dia mencintai anaknya, mencintai cucunya, tapi dia wajib lebih mencintai Allah yang memberikan anak yang ganteng, yang cantik, cucu yang lucu-lucunya itu dari Allah. Nah, begitupun anak yang soleh, dia wajib mencintai orang tuanya, tapi dia lebih wajib mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita mencintai harta. Ada yang tidak cinta kepada harta? Simak dulu pertanyaan ini. Ada nggak yang nggak cinta kepada harta? Kalau ada, tunjuk tangan, hartanya kasih ke saya. Ya, kalau nggak cinta kepada harta. Yang benar, semua orang cinta kepada harta kok, dan itu boleh-boleh saja. Dengan harta kita bersedekah, dengan harta kita berinfak, dengan harta kita berangkat haji dan umroh, dengan harta kita bangun masjid, dengan harta kita beli papan tulis. Nah, ini nyambi dikit. Alhamdulillah kita dapat papan tulis baru. Saya tidak tahu siapa yang berinfak. Semoga yang menginfakkan hartanya membeli papan tulis diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Jazakumullahu khairah. Ya, tanpa harta, dengan apa kita beli papan tulis? Nah, ini cinta harta. Tapi kita lebih wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan harta kepada kita. Nah, ini hub, ya, cinta. Kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, khauf. Khauf artinya takut kepada murka dan azab Allah. Ya. Kalau hati kita takut kepada murka dan azab Allah, berarti hati kita sudah beribadah kepada Allah. Kalau sudah mulai tidak takut dengan murka dan azab Allah, berarti hati kita sedang absen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang menghambat kita untuk takut kepada Allah. Kita lebih takut kepada selain Allah. Sekarang kita ke Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 175. Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakutimu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tanyakan diri kita masing-masing, jawab dalam hati. Pernah enggak kita lebih takut kepada selain Allah daripada kepada Allah?
Buktinya 4-5 tahun yang lalu kita takut kepada COVID, kita nggak mau datang ke masjid, tapi ke pasar mau, ya. Kita takut dengan COVID, nggak mau datang ke masjid, takut ketularan COVID, tapi di pasar berdesak-desakan mau. Terujilah ketakutan kita ketika itu. Nah, jadi yang menakut-nakutimu itu, kata Allah, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan dengan teman-teman setianya. Ya. COVID itu, Bapak dan Ibu, ada, bukan tidak ada. Virus COVID itu ada, bukan tidak ada. Tapi tidak sedahsyat yang digembor-gemborkan sehingga menghalangi kita ke masjid, sehingga saf nggak boleh rapat. Nggak begitu juga kali. Saya punya 2 cerita untuk bukti. 1, saya punya jemaah di Kota Bambu sana, Kota Bambu Tanah Abang. Kerjaannya memandikan jenazah yang kena COVID. Perhatikan baik-baik. Kerjaannya memandikan jenazah yang kena COVID. Dia tidak divaksin dan alhamdulillah dia tidak terkena COVID. Masih hidup sekarang, nggak mati tuh. Contoh pertama. Contoh kedua, saya punya jamaah di Ciputat. Jamaah saya berserahan di Jabodetabek. Saya punya jamaah di Ciputat, Pak Dokter. Dokter pribadi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya. Dokter pribadi Wapres. Tapi saya tanya, Pak Dokter divaksin nggak kemarin? Enggak. Itu kan bisnis. Ternyata Pak Dokter sendiri tidak divaksin dan tidak terkena COVID. Nah, ini bukti COVID tidak sedahsyat yang digembor-gemborkan. Dan Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh membesar-besarkan penyakit. Sebaliknya, kita harus mengecilkan penyakit itu. Satu kali, seorang badui demam panas. Tapi bukan badui Banten. Badui Arab. Ya, Arab badui. Terkena demam panas. Rasulullah besuk. Nah, biasalah zikir doa menemui orang sakit apa? La ba'sa tahurun insya Allah. Ini yang diucapkan oleh Nabi. La ba'sa tahurun insya Allah. Enggak apa-apa, kecil mah ini, besok juga sembuh insya Allah, kata Nabi. Apa kata Arab Badui? Kecil katamu, badan saya rasa terbakar, enak aja lu ngomong. Kira-kira. Rasulullah pergi, besok orang itu mati. Ya, besok Arab Badui itu mati. Karena menghindar dari doa Rasulullah. Rasulullah sudah mendoakan kecil ini penyakit, besok juga sembuh insya Allah. Sudah Rasul yang mendoakan seperti itu, insya Allah sembuh. Tapi orang ini melawan, nggak terima. Apa pelajaran yang kita dapat? Kita diajarkan oleh Nabi mengecilkan penyakit, jangan membesar-besarkan penyakit. Sebesar apapun penyakit, jangan takut dengan penyakit itu. Tapi lebih takutlah kepada Allah yang memberikan penyakit. Jadi selama ini kita sudah tertipu. Gara-gara COVID kita tinggalkan masjid. Gara-gara COVID kita jarang-jarang soft. Padahal Nabi mengajarkan sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan softmu, kata Nabi SAW. Kembali ke Ali Imran surah 3 ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakutimu dengan teman setianya. Karena itu janganlah kamu terlalu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang beriman. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin. Takut kepada selain Allah tidak bernilai ibadah, tapi takut kepada Allah itu bernilai ibadah. Kemudian kita takut kepada murka Allah dan azab Allah. Kalau Allah sudah mengazab, gak tanggung-tanggung. Kita dibakar dengan api. Api itu dingin apa panas? Panas. Dan panasnya api neraka
70 kali lebih panas dari api dunia. Ya, ada enggak yang masih ahlul hisab di sini? Majelis suro, majelis suka rokok, coba dekatkan telunjuknya ke ujung rokok itu. Enggak usah hitungan menit, hitungan detik, berapa detik kuatnya. Atau ibu-ibu dimasak di dapur, di kompor, dekatkan telunjuknya ke kompor itu. Enggak usah hitungan menit, hitungan detik berapa kuatnya. Nah, ketika Nabi SAW menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi, narukum, apimu ini, kata Nabi, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ini baru 1/70 daripada panasnya api neraka jahannam. Teriaklah sahabat ketika itu, qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah, ini saja sudah cukup panas ya Rasul, kami enggak tahan. Kata Nabi SAW, nanti akan dilipat gandakan api ini 70 kali lipat daripada panasnya api di dunia ini. Kata Nabi SAW, kulluhunna mithlu harriha, setiap satu daripada 70 itu sama panasnya. Nah, itu panas yang berlipat-lipat. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, kuatkah kita dibakar dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat itu? Kalau tidak kuat, jauhi dosa dan maksiat. Kalau masih senang berbuat dosa dan maksiat, siapkan diri untuk dibakar dengan api neraka yang panasnya berapa? 70 kali panas api dunia. Khauf, takut kepada murka dan azab Allah. Sekarang raja. Raja artinya harap. Harap kepada ridho dan surganya Allah. Ketika hati kita masih mengharapkan ridho dan surga Allah, berarti hati kita sedang beribadah kepada Allah. Tapi kalau hati kita tidak harap lagi kepada ridho dan surganya Allah, berarti hati kita sedang absen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat 17 Agustus kemarin, Monas macet total, sampai saya telat sampai di Al-Bilal. Apa yang terjadi? Orang mau ketemu dengan Pak Prabowo Subianto, RI 1, yang bagi-bagi makan siang gratis, ya ada bansos dan lain sebagainya. Begitu antusiasnya orang bertemu dengan RI 1, penguasa di Indonesia tercinta ini. Berangkat dari contoh, tidak tertarikkah kita untuk ketemu dengan penguasa alam sejagat, Al-Malik Al-Mulk, ya, raja di atas raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya pertama amal soleh, kedua tidak musyrik. Al-Kahfi surah 18 ayat 110. Al-Kahfi surah 18 ayat 110. Ambil di tengah ayat, tidak dari awal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mau ketemu dengan Rabb-nya, Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan, ketemu dengan Rabb, mendapatkan pahala dan balasan yang baik, mendapatkan surga. Ya, sama dengan orang ngumpul di Monas, tentu ada yang diharap. Diharapkan makan siang gratis. Kunun ada juga bagi-bagi motor katanya, wallahu a'lam. Ya. Maka syaratnya falyamal amalan salihah. Maka kerjakanlah amal yang soleh, ai muwafiqan li syar'illah. Amal soleh itu maksudnya yang sesuai dengan syariat Allah. Dibicarakan Allah dalam Al-Quran, disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih, dan pernah diamalkan oleh para sahabat. Itu namanya amal soleh. Kalau tidak dibicarakan Allah dalam Al-Quran, tidak pernah disunnahkan oleh Rasul, sahabat tidak pernah mengamalkan, itu bukan amal soleh.
Hati-hati, jangan tertipu. Kita harus selektif dalam beramal. Jangan kita latah ikut-ikutan. Nah, kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah musyrik mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Nah, ini harap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga harap dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu ma la ainun ra'at, apa yang belum pernah terlihat oleh mata, wala ainun wala adhanun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga. Kemerduan suara di dalam surga tidak pernah terbetik di dalam hati. Nah, itu secara global keindahan surga itu. Diceritakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini menggambarkan kemewahan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulal jannah." Aku tahu dengan orang yang terakhir keluar dari neraka. Tentu konsekuensinya terakhir juga masuk surga. Ya. Sehingga empot-empotanlah orang ini, jangan-jangan kapling surga sudah habis. Ya. Akhirnya orang itu, yaitu rajulun yakhruju minan nari habwan, seseorang yang keluar dari neraka dalam keadaan gosong. Gosong, hitam, nggak berbentuk, tapi masih hidup. Ya, itulah. Kemudian setelah dimandikan dari narul hayat, di sungai kehidupan, mulailah tumbuh dagingnya kembali. Ya, bentuknya berubah kembali seperti semula. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah berfirman kepadanya. Ya, apa kata Allah? Idhhab fadkhulil jannah, pergi sana, masuk ke dalam surga, cepat cepat cepat. Nah, kira-kira begitu. Allah perintahkan kepadanya untuk masuk surga. Dengan pesimis, ya, berjalan gontai dia ke pintu surga, benaknya dihinggapi dengan keputusasaan. Jangan-jangan kapling surga sudah habis, nggak mungkin saya dapat masuk surga lagi. Ini yang dihinggapi kepada benaknya. Sehingga akhirnya fayarji'u, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqul ya Rabb wajadtuha mal'a. Ku dapati surga itu sudah penuh ya Rasul. Ya Allah, ku dapati surga itu sudah penuh ya Allah, enggak mungkin saya masuk surga lagi. Padahal dia belum masuk. Baru was-wasnya saja. Lalu kemudian diperintahkan lagi oleh Allah, fayaqul idhhab fadkhulil jannah, pergilah ke sana, masuklah ke dalam surga. 3 kali orang ini bolak-balik antara Allah dengan pintu surga. Terakhir apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhhab fadkhulil jannah fa innalaka mithlad dunya wa 'asharata amsalihha. Pergilah kamu masuk ke dalam surga. Di surga itu masih kusediakan untukmu kapling 10 kali dunia. 10 kali dunia luasnya, 10 kali dunia mewahnya. Tidak harapkah kita? Ya. Lihat Jakarta. Kemewahan Jakarta. Jakarta salah satu kota di Pulau Jawa. Masih ada Surabaya, masih ada Bandung, masih ada Semarang, masih ada Jogja. Pulau Jawa salah satu pulau di Republik tercinta Indonesia. Indonesia salah satu negara di dunia. Nah, kira-kira berapa tuh kemewahan dunia?
Untuk orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga, masih disediakan Allah surga 10 kali dunia. Saudara kita bermacet ria atau berangkat pagi pulang petang. Kenapa mau bermacet ria? Yang diharapkan gaji tanggal 1 nanti. Berapa gaji yang didapat? Ya. Sekitar UMR. Ya. Sekitar UMR baru segitu. Orang mau bekerja keras untuk mendapatkan gaji. Kenapa? Untuk mendapatkan surga yang minimal nilainya 10 kali dunia kita malas-malas. Nah, maka ketika hati kita berharap kepada ridha dan surganya Allah, hati kita sudah beribadah kepada Allah. Tapi kalau hati kita tidak harap dengan surga dan ridha Allah, hati kita sedang absen dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Khauf sudah, roja sudah, ikhlas dan ridha dengan takdir Allah. Ikhlas dalam berniat, kita beribadah hanya mencari ridha Allah. Kemudian ridha dengan qada dan qadar Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu hati kita juga sedang beribadah kepada Allah. Tapi ketika hati kita tidak menerima qadarullah, ngedumel, ya, berarti hati kita sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sabar dan yakin, ya. Sabar dan yakin. Itu juga ibadahnya hati. Jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang yakin. Hati kita sedang beribadah kepada Allah. As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 24. As-Sajdah surah 32 ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ya. Jadi yang kita idam-idamkan pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang saleh, pemimpin yang beriman, itu atas pemberian Allah, ya. Kita perjuangkan semaksimal mungkin, nggak dapat juga kalau tidak diberikan oleh Allah. Nah, Allah akan memberikan. Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Syaratnya satu, lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Para ulama membagi sabar itu kepada 3 sektor. Ya, mudah-mudahan nggak puyeng ya. Ya, banyak nomornya. 1, as-sabru indat ta'ah, bersabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, subuh tadi salat kita berapa rakaat? 2. Maghrib tadi salat kita berapa rakaat? 3. Pak Imam, kok nggak 2 aja sih sholatnya, nggak seperti subuh tadi, kok 3 sih? Pak Imam kayak nggak tahu lutut saya, dengkul saya udah nyut-nyut, ya. Diri duduk tuh udah susah, ya. Nah, maka kita sabar mencukupkan maghrib itu sampai 3 rakaat, ya. Ntar isya bukan bertambah kurang, nambah lagi 1 rakaat, 4 rakaat nanti isya. Jadi bapak-bapak yang sudah bermasalah dengkulnya, sabar, ya, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan harus lapar, harus haus, sabar menjelang maghrib. Itu namanya as-sabru inda ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, as-sabru indal maksiyah, sabar ketika menghadapi maksiat, godaan. Ya, maksiat itu manis, dosa itu nikmat.
Tapi itu berat ancamannya, tadi telah kita sampaikan, neraka. Kita sabar menahan diri dari dosa dan maksiat. Ya, kita tidak mau terjerumus kepada dosa dan maksiat. Seperti meninggalkan sholat itu dosa. Ya, itu maksiat. Memakan riba itu dosa dan maksiat. Makan harta anak yatim itu dosa dan maksiat. Ya, menguras harta negara, korupsi, kolusi itu dosa dan maksiat. Kita sabar jangan sampai melakukan dosa dan maksiat. 3, as-sabru indal musibah, bersabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, ya. Itu semua musibah, kita harus bersabar. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ya, tidak boleh ragu dengan ayat Allah. Kalau sudah qala Allah wa qala Rasul, kita wajib meyakininya. Tidak boleh kita meragukannya, apalagi mengingkarinya. Yang keenam, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal, ya, tidak akan ditaklukkan oleh syaitan. Dan orang yang bertawakal mendapatkan ketenangan batin dan ketentraman jiwa. Kita ke An-Nahl surah 16 ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berkuasa terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepada Rabb-nya, kepada Rabb mereka. Yang dikerjai oleh syaitan orang yang tidak beriman atau imannya lemah dan dia meragukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saya tanya, ketika kita ke Padang, ketika kita ke Surabaya, ya, kita naik pesawat, kebayang enggak? Pesawat itu besi berapa ton itu melayang di udara. Kalau jatuh tuh gimana itu? Mati kita kan? Tapi karena kita tahu pesawatnya bagus, pilotnya profesional, take off dan landingnya mulus, maka orang mendengkur di atas pesawat, tidur pulas di atas pesawat, nggak was-was dia jatuh nanti gimana. Oh enggak lah, kita tahu pesawatnya bagus kok. Kenapa kepada pilot percaya, kepada pesawat percaya, kepada Allah yang menciptakan pilot, menciptakan pesawat nggak percaya? Tanya diri sendiri, jawab dalam hati. Maka orang yang tawakal ilallah, hidupnya akan tenang. Ketenangan batin, ketentraman jiwa akan diperoleh. Jangan-jangan, nggak ada dalam otaknya itu jangan-jangan itu. Ya, seperti 4-5 tahun yang lalu, kalau saya ke masjid, jangan-jangan saya ketularan COVID. Kalau soft saya rapat-rapat, COVID-nya pindah kepada saya. Cina, jangan-jangan COVID. Jangan-jangan COVID. Kan begitu 4-5 tahun yang lalu. Jangan-jangan. Lebih percaya kepada ngomongan orang daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah yakin la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi orang yang berserah diri kepada Allah tidak ada rasa was-was pada dirinya. Selesai, ya. Yang nomor B, ya. Nomor B adalah ibadah lisaniyah qalbiyah. Ibadah lisan, ibadah lidah, juga ibadah hati. Hati nggak ketinggalan, ya. Masuk waktu. Baik, kita istirahat dulu. Setelah azan kita lanjut kembali. Silakan muadzin. Putar kamera.
Allahu akbar. Selesai kita membahas ibadah qalbiyah, ibadah hati. Sekarang nomor B, ibadah lisaniyah qalbiyah, ibadah lidah dan juga ibadah hati. Nah, inilah zikir. Ya. Zikir itu ada dua maknanya. Pertama, zikir dengan lisan, itu menyebut nama Allah. Yang kedua, zikir dengan hati, mengingat zat Allah. Ya, menyebut nama Allah dan mengingat zat Allah. Menyebut nama Allah itu ibadah lisan, mengingat zat Allah itu ibadah hati. Mana contohnya? Satu, tasbih. Tasbih itu bukan bulat-bulat gitu ya, bukan itu. Tasbih itu adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tasbih. Yang kedua, tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang keempat, tahlil. La ilaha illallah. Memang ada tahlil, Ustaz? Ada. Katanya ada yang anti tahlil. Awas mulutmu. Jangan tuduh saudaramu anti tahlil. Tahlil itu masyru'ah, disyariatkan. Tidak ada yang anti tahlil. Yang ada anti penyalahgunaan tahlil. Artinya ada. Ya. Tahlil tidak boleh disalahgunakan dan tahlil tidak boleh serampangan. Ya. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu serampangan namanya. Bertahlil itu cukup dengan berbisik, tidak perlu mengeraskan suara. Ayatnya jelas, Al-A'raf 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Berzikirlah kamu, bertahlillah kamu dalam dirimu dengan rasa takut, ya, dengan rasa takut, bertahlil itu. Tadarruan, dengan rendah hati, wa khifatan, dengan rasa takut, wa dunal jahri, tanpa mengeraskan suara. Jadi bertahlil itu tidak boleh serampangan. Yang kedua, tahlil jangan disalahgunakan. Tahlil untuk yang membaca, bukan dikirim-kirim. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, bacaan orang yang hidup termasuk bacaan tahlil tidak sampai kepada orang mati. Ya, nah, jangan dicek. Kamu mati aja dulu, nanti saya kirim tahlil. Kalau nggak sampai terbalik ke dunia. Itu bercanda namanya itu. Ya. Kalau mencari kebenaran, cari dalilnya. Mana dalilnya mengirim tahlil kepada orang mati itu? Dari qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Jadi kita tidak anti tahlil. Tahlil itu bagian daripada zikir. Apalagi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Itu istighfar. Ya. Apalagi istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ibadahnya lisan lidah.
Apalagi tilawah, membaca Al-Quran, itu ibadahnya lisan. Kalau sudah nggak pernah baca Quran, berarti lisannya sudah absen dalam beribadah. Apalagi solawat. Memang salawat ada, Ustaz? Ada. Katanya ada tuh yang anti salawat. Nah, ini lagi. Tidak ada kaum muslimin yang anti salawat. Tapi salawatnya salawat yang original, salawat yang asli, ya. Seperti yang dikatakan Nabi ketika ditanya oleh sahabat, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami bersalawat untukmu ya Rasul? Apa jawab Nabi? "Faqulu Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad." Sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini disebut dengan sholawat Ibrahimiyah, seperti yang kita baca ketika tahiyat, ketika tasyahud. Nah, jadi sholawatnya harus yang original. Jangan sholawat pasar pramuka pojok. Maksudnya sholawat palsu, nggak boleh. Salawat palsu seperti apa? Salawat yang dikarang oleh orang sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu salawat palsu, nggak asli itu. Salawat nariyah, salawat fatih, salawat badar, banyak. Salawat badar, salah satunya ya. Salatullah, salamullah. Itu karangan Kiai Haji Ali Mansur Banyuwangi, Jawa Timur, yang kemudian dipopulerkan oleh Habib di Kuitang. Bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin anti dengan salawat palsu, tapi kaum muslimin mau dengan salawat yang asli. Jadi kita jangan ya salah informasi ya dengan berita yang beredar, apaan tuh Masjid Al-Bilal itu anti salawatan. Ya. Masjid Al-Bilal bukan anti salawatan, yang anti salawat yang palsu itu iya, tapi salawat yang asli Al-Bilal mengamalkannya. Kemudian tabligh ya, dakwah itu juga ibadah lisan. Lanjut nomor C, ibadah badaniyah. Badan kita beribadah seperti salat, puasa, jihad, tawaf, sa'i, melontar jamarat, itu ibadah badan, fisik. Nomor D, ibadah maliyah, infak, sedekah ya, seperti beli papan tulis, ini ibadah maliyah, beribadah dengan harta, membantu fakir miskin, anak yatim ya, ibadah harta. Kemudian nomor E, nah ini yang lengkap, bin komplit. Ibadah maliyah, badaniyah, lisaniyah, qalbiyah. Ibadah harta juga, badan juga, lisan juga, hati juga. Inilah dia haji dan umroh. Nah, itu komplit, diaplikasikan semuanya. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan kita. InsyaAllah pertemuan selanjutnya pasal yang kelima, faham yang salah tentang pembatasan ibadah. Ada pertanyaan?